Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada 17 Januari 2026. Pesawat tersebut terbang dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, dan hilang kontak saat akan mendarat. Proses pencarian terus berlangsung, dengan tim SAR gabungan menemukan beberapa serpihan pesawat dan satu korban jiwa yang ditemukan di dalam jurang. Kecelakaan ini dikategorikan sebagai controlled flight into terrain, yang berarti pesawat masih terkendali oleh pilot meskipun menabrak medan. Inilah fakta-fakta kecelakaan pesawat 42500 dilansir dari beberapa sumber. Kementerian Perhubungan menjelaskan kronologi awalnya pesawat ATR 42500 dengan registrasi PKTHT mendata hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026. Pesawat tersebut dioperasikan Indonesia Air Transport. Pilot in command tercatat bernama Kapten Andi Dahananto. Pesawat mengangkut 7 kru dan 3 penumpang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman Laisa mengatakan laporan awal diterima tak lama setelah komunikasi dengan pesawat terputus. Pesawat bertolak dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pukul 4.23 UTC, sekitar pukul 11.23 WIB atau 12.23 WITA, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center mengarahkan pesawat mendekat ke landasan pacu Bandara Makassar. Dalam proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi, ujar Lukman dalam keterangan resmi Sabtu. ATC kemudian memberikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendekatan sesuai prosedur. Saat arahan terakhir disampaikan, komunikasi dengan awak pesawat mendadak terputus. Merespons kondisi tersebut, ATC mendeklarasikan fase darurat DTRESFA atau Distress Phase sesuai ketentuan. Upaya pencarian kini difokuskan di kawasan Pegunungan Kapur, Bantimurung, Desa Leang-Leang, Kabupaten Maros. Airnav Indonesia juga menyiapkan penertiban Notice of Airman atau NOTAM terkait kegiatan pencarian dan pertolongan. Kementerian Perhubungan memastikan jumlah orang di dalam pesawat yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebanyak 10 orang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menyebut informasi itu berasal dari operator pesawat Indonesia Air Transport. Data operator menunjukkan jumlah penumpang pesawat ATR 42500 saat kejadian berjumlah 10 orang, bukan 11 orang seperti tercantum di manifest. Nama Kapten Soekardi tercatat di manifest, tetapi tidak ikut penerbangan. Kondisi itu membuat person on board hanya berjumlah 10 orang. Confirmed Cap Soekardi tidak on board, sehingga POB hanya 10 orang, sesuai informasi dari operator pesawat IAT, ujar Lukman Sabtu 17 Januari. Jumlah tersebut terdiri dari 7 kru pesawat dan 3 penumpang. Berikut daftar nama yang berada di dalam pesawat. Momen di saat evakuasi ini sangatlah terkendala. Dikutip dari sulsel.inews.it, tim SAR gabungan menghadapi tantangan mengevakuasi jenazah korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Pangkep karena kemiringan medan terjal yang mencapai 90 derajat. Kondisi tebing yang vertikal juga membuat proses pengangkatan jenazah dari dasar lereng menuju jalur evakuasi memerlukan teknik pemanjatan dan pengamanan khusus. Jenazah diduga penumpang pesawat itu ditemukan di lokasi yang tak jauh dari titik sebaran puing pesawat, yakni di lereng sebelah utara atau sekitar 500 meter dari puncak gunung. Namun posisi korban berada di area yang sangat sulit dijangkau. Selain penemuan korban pertama, tim gabungan juga telah berhasil mengevakuasi sejumlah puing pesawat berukuran kecil dan sedang dari lokasi jatuh ke posko utama di desa Tompo Bulu. Puing-puing tersebut dikumpulkan untuk pemeriksaan lanjutan oleh pihak berwenang sembari menunggu proses evakuasi korban manusia selesai dilakukan.
Dilansir dari artikel tribunnews.bogor.com, inilah 3 fakta terbaru terkait kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarawu. Hingga kini, Rabu 21 Januari 2026 atau 5 hari pencarian, tim SAR berhasil menemukan 2 korban. 1 korban sudah teridentifikasi, sementara 1 lainnya masih dianalisa tim dokter. Selain itu, ada 3 fakta yang ditemukan oleh tim SAR berkaitan dengan insiden pesawat ATR tersebut. Fakta yang pertama adalah tim SAR berhasil menemukan black box alias kotak hitam pesawat ATR 42500. Teman kotak hitam pesawat tersebut nyatanya sangat bermanfaat untuk pengusutan penyebab kecelakaan. Sebab kotak hitam tersebut berisi data penerbangan hingga rekaman suara dan percakapan pilot dengan ATC terkait sebelum insiden. Dari sanalah nantinya bisa diketahui penyebab pesawat ATR 42500 mengalami insiden hingga membuat 10 penumpang jadi korban. Asisten Operasi Kodam XIV Hasanuddin Kolonel ENF Dodi Trio Hadi mengurai kondisi black box saat ditemukan. Kita berhasil menemukan black box dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas dari dudukannya dan sedang proses turun menuju posko kita di desa Tompo Bulu ini, ujar Dodi Trio Hadi dilansir dari Kompas TV Rabu 21 Januari. Saat pertama kali ditemukan tim SAR, black box tersebut rupanya berada di bagian ekor pesawat ATR. Dilihat di rekaman yang di bagian Basarnas, black box berwarna oranye itu masih terpasang di tempatnya dengan utuh. Posisi black box ada di dalam potongan bagian ekor, berada di posisinya tidak lepas dari dalam posisi dalam ekor. Ibu Dodi Trio Hadi. Secara visual yang dikirimkan melalui video yang ada di lapangan, kita melihat yang kita duga black box bentuknya utuh. Alhamdulillah, sambungnya. Hingga kini tim SAR masih berusaha membawa black box tersebut ke posko terdekat dalam kondisi utuh serta baik. Fakta kedua adalah terkait dengan penemuan jasad salah satu pramugari korban pesawat ATR. Jenazah Florencia Lolita Wibisono ditemukan pada Senin 19 Januari lalu. Saat ditemukan, pramugari yang karib disapa Olen itu kabarnya dalam kondisi utuh. Jasad Olen ditemukan tersangkut di tebing Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kepala Pusat Identifikasi atau Kapusinden Barreskrim Polri Brigjen Pol Mashuti mengungkap kondisi jenazah Florencia saat diperiksa oleh timnya. Pramugari yang karib disapa Olen itu jasadnya masih utuh dan bagus. Sidik jari Olen pun masih bisa terdeteksi dengan baik. Hal itulah yang membuat tim dokter mudah mengidentifikasi jasad Olen. Kami langsung ambil sidik jari dengan peralatan yang kami miliki, bisa membaca identitas bersangkutan, ujar Brigjen Pol Mashuti. Fakta ketiga yang berhasil ditemukan adalah perihal tambahan langkah kaki yang terekam di smartwatch yang dipakai salah satu korban, yakni co-pilot pesawat ATR 42500 Farhan Gunawan. Diungkap Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, 13.000 langkah kaki yang tercatat di smartwatch korban itu ternyata rekaman lama. Sebelum diwartakan heboh beredar kabarnya adanya pergerakan dari Farhan, salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Sarawu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Informasi tersebut seolah menguatkan adanya harapan hidup dari Farhan. Usai dapat kabar itu, tim SAR segera melakukan pencarian ke lokasi di Gunung Bulu Sarawu. Namun setelah diselidiki, terungkap bahwa belasan ribu langkah kaki yang terekam di smartwatch Farhan itu tidak update. Dari hasil penelusuran tim cyber kepolisian, jejak langkah kaki tersebut adalah rekaman beberapa bulan lalu. Setelah dilakukan pendalaman lebih detail, ternyata rekam jejak yang terpublis itu merupakan hasil rekaman beberapa bulan lalu Farhan waktu di Jogja. Kata Muhammad Syafi'i, itu 13.000 langkah kaki yang terekam smartwatch kejadian beberapa bulan yang lalu, jadi bukan update pada saat terjadinya kecelakaan, sambungnya. Kali ini kita akan membahas sosok pramugari Florencia Lolita Wibisono.
pramugari pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar ikut dalam daftar korban Sabtu 17 Januari 2026 kemarin. Dikutip dari tribunmedan.com, Florencia ditemukan tewas. Florencia merupakan wanita cantik asal Kabupaten Minahasa. Yanti, keluarga Florencia, mengatakan bahwa Florencia sudah merencanakan untuk pernikahan. Dia juga baru bekerja selama 3 bulan sebagai pramugari. Kami dengar sudah ada rencana menikah, tapi belum tahu kapan. Rencananya secepatnya, ujar Yanti Minggu 18 Januari. Menurutnya, calon pasangan Florencian atau Olen, sapaan akrabnya, diketahui berprofesi sebagai seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan. Diketahui, Florencian Lolita Wibisono saat ini berusia 32 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Sosok Florencia Lolita Wibisono, salah satu pramugari pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar yang mengalami insiden jatuh. Olen dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Florencia atau Olen, sapaan akrabnya, diketahui baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport. Informasi tersebut disampaikan oleh Ramos, anggota keluarga Florencia, saat ditemui di rumah orang tua korban di Jalan Donald Ishak, Panjaitan, Kelurahan Taler, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Minggu 19 Januari. Kira-kira baru 3 bulan dia kerja di pesawat itu, ujar Ramos saat diwawancarai. Sebelum bergabung dengan Air Indonesia Transport, Florencia tercatat menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai pramugari di maskapai Lion Air. Kurang lebih 13 tahun dia di Lion Air. Ungkap Ramos, tidak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Dia juga jadi trainer untuk pramugari yang baru. Bisa dibilang seperti HRD sambungnya. Demikianlah fakta terbaru tentang kecelakaan pesawat ATR 42500 dan sosok Florencia Lolita Wibisono yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Semoga peristiwa ini tidak terulang dan menjadi pelajaran ya. Ada sesuatu yang menarik di gurun pasir Minecraft yang satu ini. Ya, kita ini jelajahi sedikit di gurun pasir yang satu ini guys ya. Kira-kira apa sih yang menarik dengan gurun pasir yang satu ini? Ternyata ada sesuatu yang bikin kaget. Tapi sebetulnya sih wajar aja sih ya. Tapi faktanya yang bikin tercengang. Ditunggu saya lagi tentang penelusuran di gurun pasir Minecraft. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.